wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.9, menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. 4.9, melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu memahami gelombang berjalan melalui pengamatan demonstrasi menggunakan slingki atau tayangan video atau animasi, menganalisis persamaan-persamaan gelombang berjalan, dan menganalisis persamaan-persamaan gelombang stasioner. Indikator berikutnya yaitu melakukan percobaan Melde untuk menentukan hubungan cepat rambat gelombang dan tegangan tali, serta membuat laporan tertulis hasil praktikum dan mempresentasikannya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya kita bahas tentang persamaan gelombang, yaitu untuk gelombang berjalan. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini adalah ilustrasi dari gelombang berjalan. Contohnya adalah gelombang pada tali. Nah, gelombang ini digetarkan ke arah kanan sehingga terjadi simpul dan perut, atau biasanya kita sebut dengan bukit dan lembah gelombang. Nah, di sini amplitudonya adalah tetap pada setiap titik. Selanjutnya untuk persamaan umum gelombang berjalan, yaitu perhatikan pada gambar berikut ini, arah gelombang, arah rambatnya yaitu ke kanan, kemudian di sini ketika kita gerakkan gelombang tersebut maka terjadi titik-titik amplitudo, yaitu terjadi perut, kemudian terjadi simpul, dan panjang pada titik P ini adalah sebesar X. Sedangkan jarak antara bukit dengan bukit atau lembah dengan lembah disebut dengan satu gelombang. Atau dari titik O ke titik P terdiri satu bukit dan satu lembah. Tentunya kalian sudah pernah belajar tentang gelombang sebelumnya ya. Selanjutnya, bagaimana untuk persamaan gelombang berjalan? Persamaan umum gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A sin omega T, di mana omega ini adalah 2πf atau bisa sama dengan 2π per T, di mana F adalah frekuensi dan T besar ini adalah periode. Sedangkan untuk omega sendiri adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Kemudian untuk Y sama dengan A sin, omega ini bisa kita ganti dengan 2πf, kemudian dikalikan dengan T, atau Y sama dengan A sin 2π per T besar kali T kecil. Bisa juga persamaan gelombang dinyatakan dalam Y sama dengan A sin 2πc. Ya, jadi 2πft atau omega T ini juga bisa dinyatakan dalam 2πc. Ini adalah fase dari getaran atau fase dari gelombang. Kemudian untuk C sendiri yaitu
waktu total dibagi dengan periode atau T kecil dibagi dengan T besar. Nah, kemudian kalau kita masukkan untuk Si sama dengan T per T, maka Y sama dengan A sin 2pi T per T. Ini adalah persamaan umum gelombang berjalan. Nah, kemudian bagaimana apabila gelombang tersebut bergerak tidak dari titik nol, maka pada titik tertentu waktu yang dibutuhkan adalah waktu total dikurangi dengan X per V. Ini jika gelombang tidak dimulai dari titik nol. Nah, ini untuk gambar yang putus-putus ini. Sehingga waktu di titik P, TP ini adalah waktu total tadi dikurangi dengan waktu mula-mula, yaitu X per V. Sini adalah X-nya adalah panjang totalnya dari titik awal gelombang sampai ke titik P, kemudian V adalah cepat lambatnya gelombang tersebut. Sehingga didapatkan untuk TP per T sama dengan T min X per V dibagi dengan T besar. Nah, di sini ruas kiri kita bagi dengan periode, maka ruas kanannya juga dibagi dengan periode, sehingga didapatkan T per T sendiri tadi sudah kita bahas adalah fase dari gelombang, yaitu Si. Karena di titik P, maka di sini Si P sama dengan T per T. Ini kita pecah menjadi T per T min X per V per T. Nah, di mana V per T adalah panjang gelombang. Sehingga fase getarnya adalah T per T min X per lambda. Jadi, Y sama dengan A sin 2πc. Untuk fasenya ini disubstitusikan dari persamaan si P ini. Sehingga didapatkan Y sama dengan A sin 2pi, Si-nya adalah T per T min X per lambda. Untuk persamaan umum gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan plus minus A sin 2pi T per T plus minus X per lambda. Nah, untuk 2pi kali T per T, ini bisa kita tulis dengan omega T, kemudian 2pi dikalikan X per lambda adalah Kx, di mana omega ini adalah 2pi per T, dan K ini adalah 2pi per lambda. Di mana untuk omega adalah kecepatan sudut, kemudian omega sendiri besarnya adalah 2πf, ya, atau 2pi per T. Ini. Sedangkan untuk K adalah bilangan gelombang, di mana besarnya K tadi adalah 2pi per lambda. Ketentuan tanda, jadi untuk tanda plus minus di depan amplitudo itu adalah apabila tandanya positif, maka arah getar pertama kali ke atas. Jadi gelombang arah getar pertama yaitu ke atas. Sedangkan tanda negatif, maka arah getar pertama kali ke bawah. Jadi gelombang arahnya, amplitudonya, arah getarnya yaitu ke bawah. Kemudian yang B untuk tanda plus minus di depan bilangan gelombang. Maksudnya di sini ya, plus minus ini, plus minus Kx atau plus minus X per lambda ini, apabila tandanya positif, maka arah rambat gelombang ke kiri, dan apabila tandanya ini adalah negatif, maka arah rambat gelombang adalah ke kanan. Selanjutnya kita bahas tentang kecepatan dan percepatan gelombang. Untuk persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T negatif Kx. Tanda minus artinya gelombang merambat ke arah kanan, tanda negatif. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan kecepatan gelombang? Kita tahu bahwa kecepatan adalah hasil turunan dari
posisi. Jadi kalau di sini posisi itu artinya yaitu simpangan dari gelombang, maka kecepatan itu V sama dengan turunan dari persamaan Y, yaitu V sama dengan dy per T, turunan dari Y. Nah, di sini bisa kita tulis untuk Y-nya adalah A sin omega T min Kx per dt. Sehingga kalau Y ini kita turunkan menjadi A cos, ya, di sini A cos sin berubah menjadi cos omega T negatif Kx, kemudian omega T negatif Kx diturunkan terhadap fungsi T adalah omega, sehingga kecepatan rambat gelombang berjalan V adalah omega A cos omega T min Kx. Selanjutnya untuk percepatan gelombang berjalan, yaitu percepatan adalah turunan dari kecepatan, sehingga A sama dengan dV per dt. Jadi nilainya sama dengan D, ini adalah persamaan kecepatannya, per dt, setelah diturunkan menjadi AP sama dengan omega A cos omega T min Kx, jadi omega A cos, di sini diturunkan menjadi negatif sin, ya, cos diturunkan menjadi negatif sin, menjadi negatif omega A sin omega T min Kx, sedangkan omega T sendiri diturunkan omega T min Kx, ini adalah omega, sehingga nanti omega dikalikan omega menjadi omega kuadrat. Jadi turunannya adalah negatif omega kuadrat A sin omega T min Kx. Karena A sin omega T min Kx ini adalah persamaan dari Y, maka AP sama dengan negatif omega kuadrat YP, atau negatif omega kuadrat dikalikan dengan fungsi dikalikan dengan apa ini, persamaan simpangan gelombang. Selanjutnya adalah sudut fase dan beda fase gelombang berjalan. Untuk sudut fase yaitu kita peroleh dari persamaan gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan yang sudah kita bahas yaitu YP sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi sudut fase adalah di belakang sinus ini adalah disebut dengan sudut fase. Ini adalah sudut fase, biasanya disimbolkan dengan theta. Jadi sudut fase atau theta P ini yaitu omega T dikurangi Kx. Kemudian apabila persamaannya gelombang menggunakan ini, maka untuk Y sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda, maka sudut fasenya adalah seluruhnya ini di belakang sin, sama dengan ini tadi. Jadi sudut fasenya adalah 2pi dikalikan T per T min X per lambda. Selanjutnya adalah untuk fase. Fase ini adalah di belakangnya dari 2pi ini. Jadi kalau kita punya persamaan gelombang berjalan Y sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda, maka di belakangnya 2pi ini disebut dengan fase. Nih, simbolnya adalah C, ya. C di titik P ini adalah sama dengan T per T min X per lambda. Ini adalah fase dari gelombang. Kemudian untuk beda fase di sini adalah selisih antara fase. Jadi delta C. Delta C berarti di sini C1 dikurangi C2. Setelah kita masukkan ini, jadi kalau misalkan di sini di C1, maka di sini T per T min X per lambda. Untuk X-nya ini adalah pakai X1 per lambda. Kemudian dikurangi X2 berarti C2, maka di sini T per T min X2 per lambda. Apabila dikurangkan, maka untuk T per T-nya kita coret sehingga didapatkan X2 dikurangi X1 per lambda, atau delta C sama dengan delta X per lambda. Ini adalah beda fase. Beda fase antara dua gelombang bisa kita lihat pada gambar berikut ini, ya. Jadi di sini adalah gelombang dari sumber yang
pertama, kemudian di sini adalah gelombang dari sumber yang kedua. Di sini dimulai dari puncak gelombang ini ya. Ini berarti gelombang dari sumber kedua. Perhatikan, nah antara sumber pertama dengan gelombang sumber kedua, maka di sini terdapat perbedaan fase. Jadi di sini kita bisa melihat beda fase antara gelombang pertama dengan gelombang kedua. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.